Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu beserta orang tua dan guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di dalam majelis ilmu yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini. Tak pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali untuk sekedar mendengarkan sepatah dua kata ataupun untuk mendengar beberapa potongan ayat dan hadis yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan dari majelis ilmu sendiri ini adalah tak lain dan tak bukan agar menambah ketakwaan dan keimanan kita daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis ta'lim atau dalam bahasa kita sekarang ataupun majelis ilmu yang populer di kalangan kita sekarang, ataupun yang dalam bahasa yang lebih simpel lagi, kajian keislaman. Padahal kalau kita lihat makna dari majelis ilmu sendiri, kalau kita telusuri maknanya sangat dalam. Kalau kita lihat maknanya, majelis ta'lim ataupun majelis ilmu yang di dalamnya berisi tentang kajian-kajian keislaman yang membuat kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat makna dari majelis itu sendiri adalah asal katanya jalasa yajlisu julusan. Tempatnya disebut dengan majelis. Artinya dalam bahasa Arab itu duduk. Nah, di dalam bahasa Arab itu sendiri kata duduk itu memiliki dua kata. Ada ya jalasa yajlisu julusan, ada qa'ada yaqudu qu'udan. Dua-duanya artinya sama-sama duduk tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau di dalam majelis ilmu seperti ini digunakan kata majelis, bukan maq'ad. Kalau maq'ad itu tempat duduk, tapi digunakan kata majelis. Nah, apa makna dari majelis ataupun qa'ada yang bahasa lainnya dalam bahasa Arab itu? Kalau kita lihat makna qa'ada yaqudu qu'udan di dalam bahasa Arab, ada seorang ulama yang menulis namanya Furuq Lughawiyah, makna-makna dari bahasa, karangan Abu Hilal Al-Askari, mengatakan bahwa makna qu'ud itu sendiri adalah proses ketika orang dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah. Fadl uqud. Kan kalau di Arab sendiri kalau kita bilang bukan tafadhal ijlis, uqud. Tafadhal uqud, silakan dulu. Proses ketika dari kita tinggi menuju ke tempat yang rendah. Itu qa'ada yang uqud. Kalau bangku dalam bahasa Arabnya maq'ad. Tapi kalau jalasa yajlisu julusan itu sebaliknya. Proses dari kita ke tempat yang rendah menuju ke tempat yang menuju ke tempat yang tinggi, naik ke tingkat yang paling tinggi. Jadi ketika kita sudah berada di tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu makna dari majelis ilmu sendiri adalah setidaknya ketika kita hadir dalam majelis ilmu, setidaknya kita dalam mengikuti kajian, paling tidak itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari makna dari majelis ilmu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, mengangkat derajat orang yang beriman itu dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Karena itu salah
kalau apabila ketika kita menghadiri majelis ilmu tapi tidak ada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang-kadang saya sering bilang, kalau dalam majelis ilmu itu tidak ada manfaatnya atau tidak memberikan ketakwaan atau tidak meningkatkan keimanan kita, iman kita tidak naik, maka tinggalkan. Cari yang memang majelis ilmu yang betul-betul membuat kita tenang. Cari memang yang betul-betul majelis ilmu yang memang membuat keimanan kita, ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita sebenarnya dalam menghadiri majelis ilmu sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul pada malam hari ini, yaitu tentang walimah. Di dalam masyarakat kita tentu tidak asing dengan makna ataupun kata walimah itu sendiri. Bahkan kalau kita maknai walimah secara umum sendiri adalah bukan proses ataupun acara ataupun resepsi ketika yang memang ada sahibul hajat, adapun orang-orang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita maknai secara umum, dan yang dihadiri oleh para tamu undangan. Tetapi kalau di dalam telinga kita itu yang tidak asing itu adalah namanya walimatun nikah ataupun walimatul urs ataupun resepsi pernikahan lah kalau yang tidak asing dengan bahasa Arab. Walimatun nikah. Padahal di dalam Islam sendiri ada beberapa acara ataupun hajatan ataupun kenduri lah istilahnya yang memang itu juga disebut dengan walimah. Karena itu nanti akan kita ketahui ada beberapa saja yang memang acara yang disebut dengan walimah bisa dikategorikan sebagai walimah, bukan hanya walimatun nikah sebagaimana yang kita ketahui sekarang, tapi ada kategori-kategori lain yang itu juga tergolong dengan walimah itu sendiri. Karena itu sebelum kita melanjutkan perihal itu, kita harus mengetahui makna dari walimah itu sendiri. Nah, kata walimah di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-jama'u wa dhammu, yaitu berkumpul ataupun bergabung menjadi satu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yang tidak asing di telinga kita itu adalah walimatul urs, ataupun mungkin ada 1-2 orang di kalangan masyarakat mungkin yang menyelenggarakan namanya walimatul khitan. Ada juga walimah aqiqah. Nanti akan kita ketahui bersama. Akan tetapi secara bahasa makna dari kata walimah itu sendiri adalah berkumpul ataupun bergabung menjadi satu. Sedangkan kalau dari segi istilah, yaitu tutlaqu ala kulli da'watin tuttakhadhu li suruli hadis, yaitu setiap undangan yang dibuat untuk menghadirkan kesenangan bagi yang menyelenggarakan acara ataupun bagi para yang tamu undangan ketika itu, yang di dalamnya ada memang acara makan-makan ataupun acara minum-minum untuk merasakan kesenangan bagi siapa yang hadir ketika itu atau bagi siapa saja yang menyelenggarakan acara ketika itu. Itu walimah. Nah, namun di dalam Islam ada juga beberapa kategori acara yang memang itu tergolong juga walimah. Di sini tercatat ada beberapa poin, ada 11 poin. Yang pertama itu yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, yaitu adalah ada namanya istilah walimatun nikah, walimah nikah. Itu sudah tidak asing lagi di acara kita. Atau walimatul urs. Urs itu berasal dari bahasa Arab, artinya pernikahan. Walimatul urs. Walimatul urs ini ada yang berpendapat bahwa hukumnya itu adalah sunnah dan waktunya itu dikerjakan, afdaliyahnya adalah ketika setelah akad dan setelah malam pertama ataupun setelah melakukan hubungan suami istri. Bahkan ada beberapa pendapat bahwasanya afdaliyahnya itu dilakukan ketika malam hari. Nah, itu walimah nikah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf.
Ketika itu ditanyakan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini ketika datang kepada Rasulullah, tampak pada dirinya itu bekas-bekas pernikahan lah istilahnya. Dikatakan dalam riwayat itu ada bekas za'faran di tubuhnya. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, apa yang telah terjadi kepada kamu wahai Abdurrahman bin Auf? Rasulullah, saya baru saja menikah. Alhamdulillah, saya baru saja menikahi seorang perempuan. Berapa maharnya? Kata Abdurrahman bin Auf, maharnya adalah 1/2 dinar. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyam. Maka selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Bukan walaupun dengan 5 tenda. Bukan walaupun dengan 1.500 undangan, bukan dengan banyaknya tamu undangan, akan tetapi paling tidak selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Itu walimah. Jadi inti dari walimah nikah itu sendiri adalah bagaimana kita itu mengumumkan bahwasanya ada pasangan yang memang baru saja menikah dan dia memang sudah halal atas apa yang telah dulu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pernikahan itu sendiri. Dan yang menjadi catatan bagi walimatul nikah atau walimatul urs ini adalah bagi orang yang menyelenggarakan walimah, hendaklah dia memperhatikan siapa tamu undangan itu yang hadir. Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan itu adalah makanan dari walimah. Kok bisa jelek? Rasulullah menjawab dalam sambungan sabdanya, yud'a ilaihal aghniya wa yudrakul masakin. Yang mana dalam walimah nikah itu hanya khusus diundang orang-orang kaya saja, orang-orang yang berharta saja, orang-orang yang punya uang. Yang mana kalau kita nggak undang mereka, mohon maaf kita cakap, nggak enak kalau saya nggak undang mereka. Apalagi dia atasan saya, apalagi dia bos saya. Jangan ada perasaan seperti itu, karena sejatinya ketika kita mengundang tamu undangan adalah untuk mendoakan kita dan untuk merasakan apa yang kita rasakan ketika itu. Maka lebih baik adalah jangan sampai makanan walimah itu menjadi sejelek-jeleknya makanan, karena kita tidak memperhatikan ada orang yang memang lebih butuh terhadap makanan itu. Mungkin ada orang tetangga kita yang mungkin tidak seperti kita, yang mungkin terbiasa makan ayam, makan daging, makan kuah belangko. Undang mereka. Atau ada orang-orang miskin, panti asuhan, segala macam, yang memang mereka butuh akan makanan, undang mereka. Nah, itu salah satu yang menjadi catatan ketika seseorang itu mengundang untuk walimah. Itulah walimatul nikah atau walimatul urs. Yang kedua disebutkan ada namanya walimatul khurs. Kha. Kalau walimatul urs tadi pakai ain, tapi ada walimatul khurs dia pakai kha. Apa itu walimatul khurs? Wahia ta'amul ladzi yusna'u ba'da salamatil mar'ah minat talqi fil nifas. Yaitu acara walimah yang dibuat ketika seorang perempuan itu selamat daripada nifas ataupun selamat daripada melahirkan. Ini beda dengan akikah. Jika ada seorang ibu, mungkin perempuan, wanita yang baru saja meninggal, yang baru saja melahirkan, ataupun baru saja selesai nifas, maka boleh untuk dibuat walimah. Syukuran istilahnya, sebagai syukuran kepada Allah bahwasanya dia selamat daripada melahirkan dan telah selesai dari masa nifasnya. Itu walimatul khurs. Dan yang ketiga, ini mungkin tidak asing di telinga kita, ada namanya walimatul aqiqah. Akikah ini sudah ma'ruf di telinga kita, sudah tidak asing di telinga kita, yaitu ketika seseorang anak baru lahir,
maka sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk menyelenggarakan walimah. Fama hukmuha, apakah hukumnya? Para ahlul ilmi berbeda pendapat, namun para jumhur ulama ala istihbabiha. Jumhur ulama itu menganjurkan untuk melaksanakan akikah, untuk menyelenggarakan akikah. Akan tetapi ada sebagian ulama yang lain seperti Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya walimah itu hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ghulami aqiqah fa ahriqu anhu daman. Setiap anak yang baru lahir itu maka harus diakikah, maka alirkanlah darah. Maksudnya adalah potong hewan. Kalau memang kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran seorang anak. Namun ada juga yang pendapat mengatakan yajuzu ayyuthbaha anid dzakari syatun wahidah lamma sahha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an Hasan wal Husain syatun. Boleh untuk kita melakukan akikah satu kambing untuk anak laki-laki karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain satu ekor kambing. Itu akikah. Sekilas tentang akikah. Yang keempat ada namanya walimatul wakirah. Apa itu walimatul wakirah? Wa hiya ta'amul ladzi yusna' au dzabihah tuzbahu ala bina'il maskan jadi. Nah, ini walimah yang dibuat, yang diselenggarakan oleh seseorang atau dia itu memotong hewan ketika dia memiliki hunian ataupun rumah yang baru. Maka itu tidak mengapa untuk diselenggarakan walimah sebagai tanda bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang baru buat rumah baru semestinya untuk memperkenalkan diri kita kepada tetangga sekitar, diundanglah tetangga sekitar ataupun mungkin beberapa orang saudara untuk menghadiri di rumah kita, itu juga dihitung sebagai walimah. Kita hadirkan makanan, kita hidangkan minuman, itu juga termasuk walimah. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya bukan hanya rumah baru, tetapi ketika memiliki benda yang baru, maka itu tidak mengapa juga. Seperti punya mobil baru, ataupun mungkin punya barang yang baru, sepeda motor baru misalnya. Maka sebagai bentuk kesyukuran tidak mengapa untuk diadakan walimah. Yang kelima ada namanya walimatul watimah. Walimatul watimah. Fahiya at-ta'amul ladzi yusna' li ahli al-mayyit bisababi inshighalihim bi mautin al-ab awil akh aw ma yuhimmu amruh. Nah, walimah watimah ini adalah yaitu makanan yang dibuat untuk keluarga yang ditimpa musibah. Jangan sampai salah kita penafsiran. Bukan yang dibuat oleh keluarga yang ditimpa musibah. Akan tetapi watimah ini adalah makanan yang memang dibuat untuk keluarga yang ditimpa musibah. Bukan dibuat oleh keluarga yang ditimpa musibah, tapi untuk keluarga yang ditimpa musibah kematian. Jadi kematian orang tuanya ataupun saudaranya ataupun pasangan hidupnya. Wa hadza ta'am in kana lil ahli al-mayyit fa huwa sunnah. Maka makanan ini ketika dibuat untuk keluarga yang ditinggalkan ataupun untuk orang yang ditinggal meninggal, maka hukumnya adalah sunnah. Tetangga kiri kanan ada yang meninggal, mungkin diantarkan makanan, ataupun ada keluarga yang meninggal, kerabat-kerabat lain misalnya kan, dan menjadi tanggung jawab teman-teman, sahabat, tetangga untuk dibawakan makanan. Paling tidak cukup untuk satu hari dia makan ketika itu, maka hukumnya adalah sunnah.
Berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Faqad atahu ma yushghilu. Karena telah datang kepada Ja'far bin Abi Thalib itu perkara yang menyibukkan keluarganya. Ketika itu Ja'far bin Abi Thalib meninggal ketika perang Mu'tah. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada para sahabat yang hadir ketika itu untuk membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Walaupun memang ada yang memang menafsirkan lain tentang hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW, ini pendapat lain yang mengatakan bahwa boleh keluarga yang ditinggalkan itu buat makanan. Kenapa boleh? Karena dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk tetangga ataupun kerabat sekitar untuk membuatkan makanan. Tapi beliau tidak melarang untuk keluarga mayit itu membuat makanan. Ada terjadi perbedaan pendapat di sini. Akan tetapi yang lebih sunnahnya adalah bahwasanya yang menjadi kewajiban tetangga kiri kanan, sudah semestinya kita untuk membuatkan makanan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu wazifah. Yang kelima itu adanya walimatun naqiyah. Walimatun naqiyah. Walimah naqiyah ini adalah fahiya da'watul lati tusna'u bisababi qudumil musafir saliman min safarihi. Naqiyah yaitu walimah yang dibuat karena sebab orang itu baru saja tiba dari perjalanan jauh. Misalnya ada seorang suami pergi keluar pekerjaan, keluar kota misalnya untuk beberapa hari ataupun keluar pulau. Ketika datang ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya atau kembali ke rumahnya, maka tidak mengapa keluarga itu untuk membuatkan sedikit makanan untuk menyambut keluarganya yang datang ketika dia habis dari perjalanan jauh, ataupun mungkin yang sedikit tidak asing juga di masyarakat kita, orang yang baru pulang dari berangkat haji misalnya, itu termasuk perjalanan yang jauh juga, dan juga tergolong sebagai musafir, maka tidak mengapa ketika itu keluarganya untuk mengadakan walimah, tidak mengapa. Berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadamal Madinah naharu juzuran au baqarah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari Madinah, naharu juzuran, beliau itu menyembelih unta au baqarah ataupun satu ekor sapi. Fahadal hadis yadullu ala masyru'iyati amalit ta'am ba'dal qudumi saliman. Nah, maka hadis ini menjadikan dalil bahwasanya tidak mengapa kalau kita membuat makanan ketika kita telah sampai dari perjalanan jauh dalam keadaan selamat. Nah, itu naqiyah. Yang keenam ada namanya walimatul azir. Fahiya walimatul lati tusna'u bisababil khitan. Ini mungkin agak tidak asing juga di telinga kita, yaitu walimah yang dibuat dengan sebab khitan. Ada anak kita mungkin sudah beranjak remaja, sudah semestinya untuk dikhitan, dan kita mau buat sedikit syukuran sebagai tanda kesyukuran, maka tidak mengapa kalau ketika itu membuat walimah khitan. Akan tetapi jangan pula kita menganggap bahwa walimatul khitan ini merupakan suatu kewajiban. Bukan merupakan suatu kewajiban. Ketika ada seorang yang diberikan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa taala, memang untuk kebutuhan sehari-harinya dia lebih, dan dia pun mau tahaddus bin nikmah,
ingin memberitakan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada maksud pamer ataupun riya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya. Wa qad qala Ibnu Hajj Al-Maliki rahimahullah, as-sunnah fi khitanid dzakar izhar. Yang disunnahkan itu adalah untuk menyelenggarakan walimatul khitan untuk anak laki-laki saja. Wa fi khitanin nisa ikhfa'u. Akan tetapi kalau khitan perempuan itu maka diwajibkan di ikhfa'u. Tidak usah diselenggarakan walimah. Nah, itu walimah al-azir ataupun al-izar. Yang ketujuh, ada namanya walimatul ma'dabah. Apa itu walimatul ma'dabah? Fahiya walimatul lati tusna'u bila sababin muayyan. Yaitu walimah yang dibuat tanpa ada sebab khusus misalnya. Tetapi dia memang mau melaksanakan sebagai baru gajian ataupun misalnya, ataupun mungkin baru panen kebunnya ataupun sawahnya baru panen misalnya, ada kelebihan sedikit nikmat, dia buat misalnya walimah makanan-makanan untuk keluarganya ataupun kerabatnya ataupun kawannya, ataupun mungkin yang lebih tidak asing tempat kita, ada traktir di warung kopi misalnya tanpa ada sebab tertentu misalnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Au man arada ayakumu bitanfizi awamir Rasul, atau dia mau melaksanakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas at'imu ta'am, wahai manusia buatkanlah makanan, hadirkanlah makanan, wa afsyus salam, dan tebarkanlah salam, wa sallu rakaati bil laili wan nasu niyam, dan salatlah beberapa rakaat pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, wa tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka sejatinya kalau kita memberikan makanan kepada orang lain tanpa tersebab tertentu, itu termasuk juga dikategorikan sebagai walimah, dan itu sebagai jalan untuk memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Itu ma'dabah, walimah ma'dabah. Yang kedelapan, ada namanya walimatul hidaqah. Apa itu walimatul hidaqah? Wahia walimatu tusna'u inda khatmil Qur'an au ta'amun inda khatmil libni lil Qur'anil Karim. Ini walimah yang dibuat ketika dia baru saja mengkhatamkan Al-Quran, atau anaknya baru saja khatam Al-Quran. Ada anak kita, ataupun kita sendiri baru selesai mengkhatamkan beberapa juz atau bahkan 30 juz Al-Quran, maka tidak mengapa itu kalau kita membuatkan dia walimah. Fama hukmuha, apa hukumnya? Wahia ala ayatin hal hiya syukrun li ni'mah hifdzil walad li kitabillahi ta'ala. Maka ia tidak mengapa karena ia merupakan sebagai salah satu syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya bisa menghafal Al-Qur'an. Wa alla ya'taqidul fa'il lidzalika annahu minas sunnah. Akan tetapi jangan kita menganggap bahwasanya ketika kita membuat tasyakuran karena kita ataupun anak kita telah menghafal Al-Quran, jangan kita menganggap itu sebagai perkara yang sunnah. Akan tetapi itu perkara yang boleh-boleh saja. Karena perkara yang sunnah itu harus memiliki dalil yang menguatkannya. Tetapi sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tahaddus bin nikmah itu tadi, itu tidak mengapa. Yang kesembilan, ada namanya walimatul qura, yaitu ta'amul ladzi yuqaddamu lidhuyuf, yaitu makanan yang dihidangkan untuk tamu, ikraman lahu, sebagai penghormatan kepada tamu yang hadir ke tempat kita. Nah, ini sudah jelas bahwasanya ada dalam hadis
yang memang sudah tidak asing di telinga kita, bahwasanya ketika kita datang seorang tamu maka harus memuliakannya selama 3 hari dan selebihnya adalah terhitung sedekah, memuliakan tamu. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana memuliakan tamu, kita bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim?" Hai Muhammad, apakah kamu sudah mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang mulia, malam-malam kedatangan tamu yang mulia, yaitu malaikat yang memang tujuannya untuk datang kepada kaum Nabi Lut, tapi singgah sebentar ke tempat Nabi Ibrahim, mampir sebentar istilahnya. Idh dakhalu alaihi wa qalu salama. Ketika tamu ini datang ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Qalu salama, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Nabi Ibrahim ketika itu menjawab, qala salam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tengah-tengah malam datang tamu mengucapkan salam. Tak tahu siapa yang datang, kan, tapi karena Ibrahim ini merasa memuliakan tamu itu merupakan sesuatu perkara yang baik, maka beliau pun menjawabkan salam. Qala salam, waalaikumsalam. Ketika dibuka ternyata qaumun munkarun, orang asing yang datang. Nah, bayangkan coba ketika tengah-tengah malam datang 5 orang misalnya. Ketika dilihat orang asing, nggak tahu dari mana. Tetapi karena Nabi Ibrahim merasa bahwa untuk memuliakan tamu itu merupakan suatu perkara yang memang ada afdoliyahnya, dibukakan. Silakan masuk, duduk sebentar. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Sudah dipersilakan untuk duduk, diam-diam ke tempat istrinya, Sayyidah Sarah. Ma, ada tamu datang 5 orang. Siapa? Nggak tahu, orang asing. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya makanan. Ketika itu Nabi Ibrahim dilihat di belakang rumahnya itu ternyata masih ada anak kerbau, istilahnya. Sempat-sempatnya malam-malam itu dipotong dulu, dibakar dulu, dihidangkan untuk tamu. Dan itu malam sebagai penghormatannya untuk memuliakan tamu. Nah, setelah disiapkan makanannya, dihidangkan, faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, dilihat oleh Nabi Ibrahim. Ini makanan sudah saya hidangkan, sudah saya masak di tengah-tengah malam, ternyata cuma dilihat aja, nggak dimakan. Takutlah orang. Datang tamu tengah malam, 5 orang. Ketika datang, nggak berbicara banyak, dihidangkan makanan, cuman dilihat, nggak dimakan. Khawatir ketika itu Nabi Ibrahim. Nah, khawatir yang menyebabkan rasa khawatir yang kuat itu, dan tidak sempat untuk lari lagi istilahnya, tidak sempat untuk mengelak lagi, itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan aujas. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aujasahum minhum khifah. Fa'aujasa minhum khifah. Khawatir sekali Nabi, takut. Maka ketika itu mereka menjawab, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jangan takut Ibrahim. Kami ini adalah malaikat yang menyamar, cuman mampir aja sebentar. Sebenarnya kami mau ke tempat kaum Nabi Lut, mau menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi kamu mau mampir sebentar. Kan tetapi ketika kami datang ke rumahmu, wahai Ibrahim, Masya Allah, kau hidangkan kami makanan, kau muliakan kami, maka ketahuilah Ibrahim, fabasyaruhu bihulamin alim. Maka kami sampaikan kepadamu, wahai Ibrahim, maka istrimu akan mendapatkan seorang anak.
yang sudah istrinya sudah menopause, sudah divonis untuk tidak bisa melahirkan lagi, disampaikan kabar gembira oleh malaikat bahwasanya dia mendapatkan seorang anak. Nah, dari kisah ini mendapatkan kita hikmah bahwasanya segala sesuatu yang mungkin mustahil di benak kita, segala sesuatu yang mungkin mustahil dalam pandangan orang lain, ya, kita bisa mendapatkannya kalau saja kita mau melakukan amalan yang memang mustahil untuk dilakukan orang lain. Segala sesuatu yang mustahil dalam pandangan manusia ataupun pandangan masyarakat atau pandangan kita sendiri mungkin bisa menjadi hal yang baik, hal yang bisa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau melakukan hal yang mungkin mustahil untuk dilakukan orang lain. Ketika orang siang makan, kita puasa. Ketika malam orang tidur, kita bangun untuk sholat. Ketika mungkin orang di pertengahan malam mustahil untuk memuliakan tamu, mustahil untuk menerima tamu, mustahil untuk menghidangkan makanan sapi untuk tamu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kehadiran anaknya dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Dan melalui kisah ini dapat kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu yang mustahil dalam pandangan orang lain, maka itu menjadi sebab apa saja yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya walimatul qurra ataupun walimah untuk memuliakan tamu. Yang ke-10, yang ke-11 ada namanya walimatul fara' dan walimah atirah. Walimatul fara' ini adalah walimah yang diselenggarakan ketika ada seorang peternak yang mendapati hewannya itu baru saja melahirkan. Jadi dibuatlah walimah. Dan pada zaman jahiliyah itu walimatul fara' ini memang dikhususkan untuk tuhan-tuhan mereka, li alihatihim. Dan sedangkan walimatul atirah yaitu walimah yang dikhususkan pada bulan Rajab saja ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la fara'a wa la atirah. Tidak ada walimah fara' dan tidak ada walimah atirah. Takkan tetapi banyak terjadi perdebatan di antara ulama, apakah walimah seperti ini diperbolehkan atau tidak. Nah, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bolehnya untuk melaksanakan walimah atirah dan walimah fara' ini. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah inna kunna na'tar atirah fil jahiliyah fama ta'muruna. Rasulullah ketika itu pada zaman jahiliyah kami melakukan walimah atirah ini. Dan sekarang ketika Islam sudah datang, bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idbahu lillahi azza wa jalla fi ayyi syahrin makana wa birullahi ta'ala wa at'im. Maka sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala di bulan apapun, dan berikanlah makanan kepada orang-orang. Nah, jadi ada ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan boleh, sedangkan dari ulama dari kalangan Imam Hanafi mengatakan tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah, la fara'a wa la atirah. Tidak ada walimah fara' dan tidak ada walimah atir. Nah, berdasarkan itulah jenis-jenis walimah yang terdapat di dalam Islam. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, maka sesungguhnya kita selaku seorang muslim dianjurkan untuk menjawab ataupun menghadiri walimah itu sendiri. Di antara anjurannya yang berdasarkan hadis dari Abi Hurairah bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqal muslim ala muslim khams. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama raddus salam, yaitu mengucapkan salam. Yang kedua adalah iyadatul marid ataupun mengunjungi orang sakit. Yang ketiga ada itba'ul janazah, yaitu mengiringi jenazah. Yang keempat adalah ijabatud da'wah ataupun menjawab undangan orang yang mengundang kita. Dan yang terakhir adalah tasmiyatul atis, menjawab orang yang tengah bersin. Nah, itulah diantara anjuran
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri walimah. Walaupun di sini sebenarnya masih panjang, sebenarnya masih panjang pembahasannya, tapi karena waktu kita terbatas, maka insya Allah di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kita ingin diskusikan di waktu sekitar 2 menit lagi nih ya, sekitar 2 menit lagi sebelum kita tutup. Boleh. Apa hukumnya melazimkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya melazimkan walimah ketika hari Maulid? Ketika hari Maulid. ya, Apakah masuk dalam tasyabuh atau tidak? ulang tahun. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian daripada mereka. Melazimkan ulang tahun itu mungkin kita bisa saja melazimkan ulang tahun sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Akan tetapi ketika kita melazimkan ulang tahun karena memang itu kita anggap bagian daripada syariat, maka itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi kita masuk ke dalam perkara yang mubah, bahwasanya ketika kita ingin merayakan sesuatu sebagai bentuk syukur ketika kita telah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka saya rasa itu tidak masalah. Nah, kita sendiri kan kalau di persyarikatan kan melazimkan ulang tahun juga, walaupun yang namanya ulang tahun persyarikatan, dengan mengadakan acara yang bermanfaat, santunan anak yatim, masak kuah belangong, dan diberikan kepada orang-orang yang bermanfaat. Akan tetapi kalau kita melazimkan ulang tahun karena memang itu merupakan bagian daripada syariat, apalagi itu untuk meniru orang-orang yang memang bukan orang muslim, maka itu termasuk perkara yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.